Saya kapasitas sebagai Ketua Umum KONI Nusa Tenggara Timur datang beraudiensi dengan Bapak Pejabat Gubernur NTT dalam rangka mensukseskan atlet dari NTT mengikuti PON di Medan dan di Aceh. Dan yang kedua, kami membicarakan persiapan kita sebagai tuan rumah PON tahun 2028. Sebagai informasi bahwa tahun ini kita lolos pra-PON 182 atlet. Itu bukan kita hanya kirim 182, tapi lolos pra-PON. Berarti kalau lolos pra-PON itu mereka yang juara 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dan potensi kita, target dari KONI NTT adalah 10 besar. Kami tidak muluk-muluk dengan Bapak Pejabat, kami target 10 besar. Mudah-mudahan dari 70 cabang bela diri, biasanya itu cabang unggulan dari NTT, mudah-mudahan kita bisa dapat 10 besar. Oleh sebab itu kami minta dukungan dari adik-adik sekalian dan dari pemerintah sudah full support untuk untuk KONI dan pemerintah daerah untuk mengirim atlet kita ke Medan dan Aceh. Seperti kita ketahui dalam Undang-Undang 11 2022 bahwa olahraga itu terdiri dari 4 unsur, yaitu jasmani, rohani, sosial, dan budaya. Oleh sebab itu, olahraga kita NTT, kita untuk memasyarakatkan selain olahraga itu sendiri, kita memasyarakatkan budaya Nusa Tenggara Timur dan sosialisasi, interaksi, interrelasi antara sesama kita dengan sesama bangsa Indonesia di Medan dan Aceh. Saya kira ini satu momen yang sangat luar biasa. Dari Nusa terindah toleransinya, kita pergi ke Nusa terindah toleransinya di bagian utara. Disitulah di NTT itu kita bisa menerjemahkan apa yang ada di Al-Kafirun mengatakan lakum dinukum padiadi, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi kita dari NTT pergi ke Aceh. Jadi saya ini beda dengan adik saya pejabat ini. Adik saya pejabat ini dari orang Kristen taruh di Muslim, saya orang Katolik taruh di NU. Jadi kami ada keserasian perasaan. Saya kira dari saya cukup, nanti dari Pak Pejabat saya persilakan Bapak. Terima kasih Pak Ketua dan juga seluruh pengurus KONI dan dari Kadis Olahraga dan teman-teman semua. Selamat pagi. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama ucapan tentunya kita sudah melewati hari Paskah dan juga kemarin memperingati Hari Raya Idul Fitri. Kami ucapkan selamat dan kesempatan ini kepada seluruh umat Kristen dan juga umat Katolik dan juga umat Muslim di NTT. Dan kita sekarang hari kedua setelah libur Idul Fitri karena tidak ada macet di Kupang, semua sudah masuk kerja. Jadi apa yang sudah disampaikan dan dijelaskan oleh Bapak Ketua KONI tadi, kami sudah diskusi sebetulnya tidak hanya hari ini, tetapi beberapa waktu yang lalu bahwa Pemprov NTT tentunya mendukung penuh. Kita bisa melihat bagaimana spirit olahraga yang memang dihasilkan oleh anak-anak kita, atlet yang bisa menembus pra-PON, ya. Dan ini merupakan suatu capaian yang luar biasa. Memang ada konsekuensi anggaran, tetapi kami sudah sepakat bahwa setiap atlet ataupun cabang olahraga yang memang memenuhi kriteria untuk bisa mendapatkan medali akan menjadi prioritas untuk kita dukung di dalam partisipasi PON di Sumatera Utara dan Aceh. Tentunya keberhasilan dari 182 atlet yang nanti akan bertanding di 90 nomor pertandingan dan 23 atau 24 ya, 24 cabang olahraga ini tentunya merupakan suatu keberhasilan pembinaan olahraga yang ada di NTT. Aplaus dulu untuk KONI.
Ya. Dan kami pemerintah sendiri tentunya memberikan perhatian kepada keberhasilan peraih medali baik di PON ataupun bahkan di event internasional ya. Dan kita sudah memberikan tanda tali kasih kita kepada para atlet yang memang membawa nama harum bagi NTT. Yang kedua adalah persiapan untuk menjadi tuan rumah PON 2028 bersama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya sudah berkomunikasi juga dengan Bapak Penjabat Gubernur NTB dan kami sepakat untuk duduk satu meja bicara lebih detail lagi mengenai persiapan PON ini, dan kita harapkan ini akan menjadi salah satu prioritas utama ya Provinsi NTT ya. Pertama, keikutsertaan di dalam PON di Sumut dan Aceh nanti, dan juga sebagai tuan rumah PON 2028. Jadi kami di sini semua tentunya mengharapkan dukungan dari masyarakat agar pelaksanaannya bisa berhasil, dan pembinaan olahraga di NTT ini tidak hanya mengharumkan nama daerah tetapi juga mengharumkan nama Indonesia di event-event internasional. Terima kasih. Ya. Sudah ya. Nggak ada yang tanya ya? Ada. Atlet kami 182, kemudian ofisialnya ada 25, kemudian kesehatan, dokter dan sebagainya 15. Total. Disabilitas sendiri Bapak. Apa? Disabilitas. Enggak, belum. Ini PON, bukan disabilitas. Belum PON haram. Ada lagi? Sudah tidak ada. Kalau untuk persiapan untuk PON untuk NTT jadi tuan rumah dan NTB, persiapannya sejauh ini seperti apa sudah dilakukan Pak? Fasilitas yang disiapkan, kemudian lapangan dan ini menjadi topik pembicaraan komunikasi saya dengan penjabat Gubernur NTB, dan kami akan duduk satu meja nanti untuk mendetailkan ya, karena perlu juga supervisi dari PON pusat mengenai penyelenggaraan PON 2028. Tetapi yang pasti sudah ada komunikasi untuk mempersiapkan hal itu. Untuk PON ini sendiri, NTT sendiri targetnya di apa nih? Fokus target untuk dapat emasnya itu di mana? Di cabang apa? Jadi yang pertama prioritas kita bisa Kempo. Pokoknya yang bela diri itu NTT nomor 1. 70 cabang bela diri. Jadi dari 70 saya kira 70 itu bela diri perorangan, baru dengan pergu. Kriket saya kira ada harapan, ada hope. Gitu. Dan PON 2028 master plan kita sudah disetujui oleh pemerintah pusat. Master plan. Ini sebagai tambahan ya, kita memang kuat di olahraga bela diri, contohnya Kempo. Dari 35 atlet yang ikut prapon, 33 lolos ya. 33 lolos, jadi bisa dibayangkan potensi untuk mendapatkan medali. Kita berharap atlet dalam masa persiapan ini mempersiapkan diri secara mental dan fisik secara baik, sehingga pada saatnya nanti bisa bertanding dengan baik ya, dan bisa mendapatkan prestasi dan juga mendapatkan medali dan mengharumkan nama NTT. Ya. 3 orang juara dunia. Ya. 16 juara dunia. Ini juara dunia dulu. Di Jepang kemarin ya sudah berprestasi di level internasional. Jadi di Jepang kemarin mendapatkan 16 medali ya. Dan 3 orang juara dunia. Dari Kempo. Itu dari Kempo saja. Kita harapkan dari cabang olahraga lainnya juga menyumbang atau berkontribusi untuk mendapatkan medali. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya.